Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja saya mengenai kasus terapan mekanika bahan pada tekuk kolom. Di sini saya memenuhi tugas yaitu mata kuliah mekanika bahan dengan dosen mengaku Bapak Mirzabilillah P. STMT. Untuk sebelumnya, saya akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alberti Fitriawan dengan NIM 2105216180078 dari offering 12A, kelas A2, S1 PTP, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Next. Untuk yang pertama yaitu, saya akan menjelaskan mengenai definisi tekuk kolom. Tekuk kolom merupakan kondisi kolom yang mengalami perubahan bentuk atau tekukan. Itu dapat terjadi karena dipengaruhi oleh angka kelangsingan kolom. Tekuk kolom sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tekuk elastis dan tekuk inelastis. Untuk kapasitas pikul beban pada elemen struktur tekan, atau yaitu kolom, itu terjadi dan tergantung daripada panjang efektifnya. Dan dimensi penampang melintang, khususnya dimensi terkecil, merupakan sifat materialnya. Untuk kolom dapat digolongkan menjadi kolom pendek atau kolom panjang, tergantung dari nilai relatif antara kedua besaran tersebut, antara panjang dan dimensi, dan nantinya dinyatakan dengan rasio kelangsingan atau slenderness ratio. Dengan rumus rasio kelangsingan sama dengan panjang kolom per radius girisi minimum. Ini merupakan ilustrasi dari slender ratio. Ini ada P merupakan pembebanan, ini merupakan kolom, dan nantinya pertekuan itu ada di sebelah sini. Next. Langsung saja untuk selanjutnya yaitu kasus penerapan mekanika bahan tekuk kolom di lapangan atau di kehidupan sehari-hari. Next. Saya mengambil kerusakan dan kelemahan struktur beton atau tiang akibat kelebihan beban pada elemen struktur yang ada di atas, atau biasanya mungkin seperti plafon, atap, ataupun genteng. Penyebabnya yaitu karena kesalahan dalam perencanaannya. Mungkin adanya kelalaian ataupun kekurang fokusan dari pembuat atau perencana struktur beton tiang tersebut. Contohnya ini, nah ini atapnya, ini merupakan struktur betonnya. Itu kelemahan atau kerusakan mungkin terjadi patah di sini atau keroposan beton di dalam tiangnya ini akibat muatan yang lebih besar pada atapnya. Untuk penyelesaiannya, mungkin pada kondisi ini kelebihan beban pada atap itu memiliki beberapa solusi guna menyelesaikannya. Permasalahan ini dengan pembatasan, yaitu pembatasan beban atau juga bisa dengan kekuatan struktur pada tiangnya tadi. Namun dengan pertimbangan dalam pembatasan beban itu tetapi menjadikan proses perbaikan pengembalian kondisi struktur yang harus tetap dilakukan. Dari penyelesaian di atas, jika kerusakan yang terjadi masih ringan, seperti retak-retak, atau intinya belum sampai ke kerusakan yang parah, yaitu seperti melengkung atau patah, itu nantinya akan mendapatkan perbaikan dengan injeksi pada bagian-bagian yang retak saja. Itu biasanya sudah bisa ditanggulangi jika hanya retak-retak.
Namun jika kita dalam suatu kolam harus itu kalau sudah patah ataupun mungkin melengkung, itu lebih baik diganti atau diperbarui untuk struktur tiangnya tadi. Namun jika kita dalam buat kolom itu sebaiknya harus memikirkan waktu dalam jangka panjang mengenai kekuatan dan daya tahan lama dari struktur kolom tersebut. Mungkin dari perhitungannya perencanaan itu untuk beban pada atapnya itu lebih kecil daripada struktur pada tiangnya, bebannya. Itu mungkin bisa menjadikan struktur pada tiang itu lebih kuat atau tekuk kolomnya itu jarang mungkin terjadi. Next. Untuk penyelesaian, kolom jenis ini mempunyai nilai rasio antara penunjang terhadap dimensi penampang melintang relatif besar harganya. Kolom ini juga akan mengalami kegagalannya dan ditentukan oleh terjadinya tekuk atau blocking. Jadi kegagalannya adalah karena ketidakstabilan dan bukan karena kekuatan materialnya. Kolom semakin panjang akan semakin langsing. Perilaku kolom jenis ini sangat berbeda dengan kolom pendek yang bisa dalam memikul tekan. Karena adanya potensi menekuk, maka kapasitas pikul bebannya menjadi lebih kecil. Dengan rumus PCR ini seperti ini, dan nantinya mungkin lebih ke sigma R dan kebaliknya karena ini merupakan tegangan krisisnya. Dan ini merupakan kolomnya atau struktur yang berdiri. Nah ini yang diibaratkan tadi. Ini P pembebanan dan juga pembebanan dari bawah maupun dari atas. Next. Untuk tumbuhan ujung kolom sendiri itu dibagi menjadi 4, ada sendi-sendi, jepit-jepit, jepit sendi, jepit bas. Dari keempat tersebut, tumbuhan itu mempunyai rumus misalnya sendiri-sendiri. Nah ini mungkin lebih ke ilustrasinya. Ini diperhatikan sebagai struktur kolom atau tiangnya. Nah ini ada beban, ada 2 arah beban. Dan ini merupakan proses terjadinya tekuk kolom atau direction of buckle. Ini merupakan kelengkungan pada kolom tersebut yang sangat berbahaya. Ini juga sama, cuma ini lebih ke kolom dengan I. Nah, penyelesaian seperti ini ada macam-macam kerusakan, yaitu ada both and bind, ada both and fix, ada one and pinned and one and fixed, ada one and free and one and fixed. Sehingga diperoleh rumus seperti ini ya, dan kritis. Untuk penyelesaiannya, kolom akan tertekuk secara elastis dan berlaku rumus Euler, sedangkan di bawah batas ini tekanan pada kolom akan melebihi tekanan proporsionalnya. Maka kolom tertekuk secara inelastis. Untuk perhitungannya, beban pada daerah mencegah ini berada dari yaitu dengan teori modulus tangan, teori modulus terinduksi, dan teori modulus inelastis Shanley. Sebagaimana pada tekuk elastis yang berlaku, maka rumus tekuk ini juga dapat digunakan untuk kolom dengan tumpuan ujung selain sendi-sendi dengan menggunakan panjang efektif RP sebagai ganti dari panjang sungguhnya L. Ini merupakan gambar contoh rasio kelangsingan. Next. Mungkin di sini dari tekuk kolom tadi yang sudah saya jelaskan, saya akan membacakan kesimpulan yang saya ambil. Kesimpulan dari studi kasus di atas, mungkin tekuk kolom merupakan kondisi di mana kolom mengalami perubahan bentuk berupa tekukan atau patah. Itu dapat jadi akibat beban yang diterima terlalu berat dari mungkin atap ataupun beban yang lain. Dan untuk penanggulannya bisa dengan cross-check lapangan atau jika kerusakan belum parah dapat dilakukan injeksi. Mungkin perbaikan untuk sementara bisa dibilang. Selain itu, penanggulangan dapat dilakukan dari perencanaan dan juga perhitungan guna meminimalisir hasil yang buruk. Makanya, pada saat pembuatan perencanaan itu kita harus memikirkan dengan
tepat dan benar. Apakah kolom ini kuat atau enggak, tahan lama atau enggak, dan bebannya itu mungkin setimpa atau sama apa enggak. Dan untuk solusinya, yaitu nantinya akan memberikan batasan pada beban. Beban tadi yang dimaksud contohnya seperti atap tadi yang ada di atas, atau mungkin dengan penguatan pada struktur beton. Mungkin struktur betonnya itu untuk bisa menahan beban yang ada di atapnya tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kesimpulannya ini, terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Ada kurang lebihnya dan kekurangan materi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.